pada dasarnya adalah bahwa transportasi kereta api merupakan penanda kemajuan suatu bangsa. Sehingga apa yang dirintis oleh Pak Jokowi dengan membangun infrastruktur kereta apian ini, maka itu akan membangun moda transportasi yang massal, yang kuat, yang akan membangun sustainability daripada suatu transportasi. Kemudian Pak Jokowi juga menyelesaikan proyek kereta di Makassar Parepare ya, yang diresmikan tahun ini juga Pak Bang. Memang secara idealnya mungkin belum mencapai sasaran ya, tetapi dengan beroperasinya kereta di Makassar Parepare, saya rasa itu merupakan suatu sejarah di Sulawesi ya, di mana terjadinya kereta api di Makassar Parepare terjadi di eranya Pak Jokowi. Nama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyajikan sebuah serial wawancara yang kami beri judul Legacy Jokowi. Karena kurang lebih 1 tahun lagi pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir dan orang banyak berwacana apa saja rekam jejak yang mungkin akan jadi legacy dan perlu diteruskan dan mana-mana yang perlu disempurnakan. Menurut rencana wawancara ini juga akan kami bukukan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang penting menurut saya, karena salah satu legacy yang menurut saya yang sangat luar biasa selama 10 tahun terakhir ini adalah perkembangan perkeretaapian yang begitu cepat. Saya sudah bersama dengan Bapak Didi Hartantio. Beliau adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Iya, menyelesaikan S1 di Universitas 11 Maret tahun 1985 dan S2 di Daniel School of Business, University of Denver tahun 1995. Beliau mengawali karir sebagai Officer Development Program di Bank Ekspor-Impor Indonesia tahun 1988, kemudian pernah menjadi Group Head Corporate Banking Bank Mandiri, kemudian bergabung dengan PT KAI pada tahun 2016 sebagai Direktur Keuangan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI. Pak Didi, mungkin pertama kali yang ingin saya tanyakan adalah mulai kapan Bapak mengenal Pak Jokowi? Apakah Bapak ketika kuliah di UNS dulu itu sudah pernah mendengar nama Pak Jokowi? Dan mulai kapan berkenalan, koneksi secara langsung sehingga bisa menggambarkan Pak Jokowi itu karakter kepemimpinannya seperti apa? Silakan Pak. Saya tadi dibacakan riwayat saya besar di Solo Pak. Jadi SD di Mangkubuin Wetan, SD Negeri 63,
SMP-nya di SMP Negeri 2 Jajar, ya. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 4, dan Universitas Negeri 11 Maret. Jadi ini anak negeri, Pak. Hasil pendidikan negeri ini, sekolahnya dari SD sampai Universitas Negeri, ya. Baru setelah masuk di Bank Eksim ya tahun 88, maka berkesempatan mengikuti pendidikan S2 MBA di Denver University yang selesai tahun 95, ya. Jadi Pak Bambang kapan kenal dengan Pak Jokowi, ya? Jadi saya ini bukan siapa-siapa Pak Bambang, ya. Jadi saya hanya sekedar orang Solo, anak Solo, ya. Kemudian kami ke Jakarta tahun 88 itu. Biasa melamar-lamar sehingga diterima di Bank Eksim. Dan memang dulu tuh Mas Bambang, ya, kita tuh lulusan UNS tuh rotok minder gitu kan. Jadi di Jakarta ketemu perguruan tinggi peruntukan ternama, ya, tapi ternyata kembali kepada orangnya. Jadi saya pertama sekali mengirim lamaran ke Bank Eksim dan saya tes dan langsung diterima. Di antara begitu banyak pelamar, ya. Dan Pak Bambang, saya besar di Bank Eksim dan tahun 99, ya, 98, 99 merger ke dalam Bank Mandiri. Nah, kemudian perjalanan karir saya tadi Bapak sampaikan di tahun 2016 itu saya ditugaskan, Pak. Jadi dari Pak Bu Menteri BUMN ini, ya, ditugaskan saya dari Bank Mandiri ditugaskan menjadi Direktur Keuangan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Pak Bambang, ya, kapan saya mengenal Pak Jokowi, ya. Jadi saya mengenal Pak Jokowi itu sejak beliau menjadi wali kota di Solo. Jadi saya mengenal beliau langsung itu eh, belum, ya. Jadi saya mengenal figur seorang Jokowi sebagai seorang wali kota di Solo, di mana hal-hal yang dilakukan itu betul-betul di luar kebiasaan seorang wali kota. Sehingga itulah metode ataupun leadership style yang dilakukan Pak Jokowi yang efektif, ya, sehingga bagaimana keberhasilan Pak Jokowi menata Solo, ya, di mana kota Solo menjadi kota yang maju, Solo berseri, ya, sehingga menjadi salah satu kota yang kemajuannya dibandingkan dengan kota-kota yang lain itu sangat lebih maju, ya. Nah, kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam rangka untuk melancarkan program di Kota Solo itu sesuatu yang luar biasa, extraordinary, ya. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi betul-betul efektif sehingga Kota Solo maju sampai dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Budi dan sekarang dilanjutkan oleh Mas Gibran. Jadi Pak Bambang, saya sampai sekarang pun Pak Bambang, ya, yang saya kenal itu adalah saudara-saudara Pak Jokowi, ya. Jadi adik-adiknya saya kenal semua. Kemudian ke ibu saya juga kenal karena namanya ada hubungan dengan beliau, ya. Tapi dengan Pak Jokowi sendiri sebetulnya tidak secara langsung, ya, Pak Bambang. Jadi saya seorang mengenal figur itu dan saya melihat ketulusan seorang ibu yang membesarkan putra putrinya dan sampai beliau meninggal tetap, ya, adab asor, sangat rendah hati, ya. Setiap kali lebaran saya sowan beliau, ya. Itu sesuatu yang banyak pelajaran yang diberikan oleh beliau pada saat saya sowan, ya. Nah, itu salah satu yang mendorong agar dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami itu lakukan dengan amanah sesuai dengan ajaran-ajaran seorang ibunya, bundanya Pak Jokowi. Itu, Pak. Ya, Bapak mulai masuk PT KAI 2016, Pak Jokowi menjadi presiden 2014, dan ketika Bapak masuk ke PT KAI sudah mengalami reformasi yang luar biasa, ya, oleh Pak
Yunan, kemudian diteruskan lagi berikutnya, kemajuannya luar biasa. Nah, apa yang bisa diceritakan, Pak, sampai saat ini, dan apa sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh Presiden? Apakah Bapak pernah mendapat pengarahan langsung dari beliau, harapan-harapan beliau? Baik, Pak Bambang. Jadi Pak Bambang, saya menjadi Direktur Keuangan tahun 2016 ya. Nah, di dalam perjalanan 2016 itu sudah ada tanda-tanda penugasan kereta cepat ya. Jadi pada saat saya masuk, visibility study daripada kereta cepat itu sudah ada di meja, menjadi salah satu hal yang saya harus pelajari ya. Nah, memang waktu itu lead daripada konsorsium BUMN Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI, adalah Wijaya Karya. Kemudian itu berjalan ya. Nah, kemudian tahun 2017 ada penugasan dari pemerintah pada Kereta Api Indonesia untuk melakukan percepatan penyelesaian proyek LRT Jabodebek. Nah, itu tahun 2017 ya, dengan keluarnya Perpres nomor 49 tahun 2017, di mana kereta api ditugaskan untuk melakukan percepatan penyelesaian LRT Jabodebek. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Pak Bambang ya, itu penugasan yang memang amanah ya, dan itu dari pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Jokowi. Nah, apa yang dilakukan ya adalah bahwa kita meluruskan ya hal-hal yang waktu itu menjadi permasalahan ya, sehingga Adikarya dan Bika dalam menangani proyek ini kurang sempurna. Maka dengan penugasan pada kereta api kita sempurnakan semua tata kelolanya, sehingga sekarang ini Pak Bambang, dalam waktu dekat kita akan segera resmikan, nanti Pak Jokowi akan meresmikan LRT itu tanggal 26 Agustus 2023, setelah kemarin dalam waktu 1 minggu Pak Jokowi itu melakukan kunjungan 2 kali ya. Ini luar biasa. Jadi perhatian beliau untuk menyelesaikan proyek ini luar biasa. Nah, kemudian untuk kereta cepat, insya Allah nanti tanggal 1 September Pak Jokowi akan mencoba kereta cepat dari Jakarta Bandung ke Jakarta lagi dengan Perdana Menteri Cina Mr. Li Kang. Dan nanti insya Allah tanggal 1 Oktober akan diresmikan, dimulai beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pak Bambang ya, di luar 2 proyek strategis nasional itu, pembangunan infrastruktur perkereta apian di Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa sejak Pak Jokowi menjabat Presiden. Double track di lintas utara antara Jakarta ke Surabaya sudah terselesaikan. Nah, kemudian double track lintas selatan ya, ini hanya menyisakan sedikit di ujung Surabaya ya, dari Mojokerto ke arah Surabaya, bahkan ini sudah sampai sepanjang. Jadi pada dasarnya mayoritas sudah double track semua. Nah, apa keuntungan daripada double track? Karena dengan terbangunnya double track baik lintas utara maupun lintas selatan, maka kapasitas lintas untuk perjalanan kereta api itu meningkat secara pesat ya, hampir 2 kali lipatnya. Sehingga dengan terbangunnya double track itu, maka kita bisa menjalankan kereta-kereta kita dengan sesuai dengan grafik perjalanan kereta api dengan baik. Dan Pak Bambang, tahun 2021 kami mempunyai program percepatan waktu tempuh ya, di mana yang sebelumnya kecepatan kereta api maksimum di Indonesia itu 100 km per jam,
Maka di tahun 2021 bulan September kami percepat menjadi 120 km per jam. Nah, sehingga jarak Jakarta Surabaya yang dulu dicapai dalam waktu tempuh 9 sampai 9:30 menit, maka sekarang bisa kita capai dalam waktu 8 jam 10 menit. Kemudian ke arah Solo yang dulu 8 jam, sekarang kita tempuh dalam waktu 7 jam. Dan ke Jogja yang waktu dulu 6 jam, sekarang kita bisa 7 jam, sekarang bisa kita tempuh 6 jam. Demikian juga ke Semarang, sekarang ini kurang dari 5 jam dari Jakarta ke Semarang. Pada dasarnya adalah bahwa transportasi kereta api merupakan penanda kemajuan suatu bangsa. Sehingga apa yang dirintis oleh Pak Jokowi dengan membangun infrastruktur kereta apian ini, maka itu akan membangun moda transportasi yang massal, yang kuat, yang akan membangun sustainability daripada suatu transportasi. Kemudian Pak Jokowi juga menyelesaikan proyek kereta di Makassar Parepare ya, yang diresmikan tahun ini juga Pak Bang. Memang secara idealnya mungkin belum mencapai sasaran ya, tetapi dengan beroperasinya kereta di Makassar Parepare, saya rasa itu merupakan suatu sejarah di Sulawesi ya, di mana terjadinya kereta api di Makassar Parepare terjadi di eranya Pak Jokowi. Nah, itu mengandung harapan nih Pak Bambang ya. Perhatian pemerintah kepada pembangunan infrastruktur kereta api harapannya semakin besar ya, karena apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan membangun infrastruktur jalan tol yang sudah menyambung Trans Jawa dan sekarang menyelesaikan Trans Sumatera, maka harapannya ke depan backbone daripada transportasi kereta api juga semakin dikembangkan ya, sehingga bisa membangun suatu transportasi massal yang menyeluruh di Indonesia, baik itu untuk penumpang maupun untuk logistik. Ya, jadi sekarang memang selain pemerataan, Pak ya, jadi orang Sulawesi akan pertama kali menikmati kereta api gitu ya. Bahkan ke depan mungkin juga ingin di Kalimantan, di Sumatera diperbaiki, tetapi juga angkutan barang semakin banyak yang menggunakan kereta api, Pak ya sekarang. Betul. Ya. Jadi untuk Jakarta Surabaya itu kelihatannya sudah mulai kontainer-kontainer itu juga melalui kereta api. Ya, bisa diceritakan Pak soal ini? Ya, jadi Pak Bambang ya, tahun 2020 kita menyusun RJBP, di mana waktu itu kita susun di tahun 2019 untuk masa 2020 sampai 2024. Visi kereta api adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Nah, solusi ekosistem transportasi yang kita tuju itu adalah bukan hanya untuk angkutan penumpang, tapi juga untuk angkutan logistik. Nah, Pak Bambang, memang tantangan di angkutan logistik ini memang tidak mudah ya, tantangan itu untuk kereta api, karena kita ini bersaing juga dengan moda transportasi jalan raya ya, di mana terdapat beberapa praktek yang mungkin kurang sesuai ya, kurang adil lah ya. Tapi kereta api sendiri Pak Bambang, di tahun 2023 ini ya, kita punya target untuk mengangkut 50 juta ton untuk angkutan batu bara di Sumatera Selatan ya. Nah, untuk di angkutan logistik di Pulau Jawa ya, ini kita juga terus mengupayakan Pak Bambang, di mana untuk angkutan kontainer itu juga kita terus kembangkan dari Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya. Bahkan kita sedang menyusun atau membangun transportasi logistik ini masuk ke kawasan-kawasan industri dan ke pelabuhan-pelabuhan. Sehingga harapannya
transportasi kereta api ini menjadi backbone di dalam angkutan logistik di Pulau Jawa. Nah, memang terakhir-terakhir ini untuk angkutan semen agak mengalami penurunan. Kemudian untuk kontainer relatif stabil ya di tahun-tahun ini, sehingga angkutan logistik harapannya kereta api bisa berperan untuk menekan biaya logistik nasional yang sekarang ini masih ada di level 24-26%, menuju ke single digit atau paling tidak seperti di Singapura antara 8-12%. Itu mungkin Pak. Pak Dudi, tadi Bapak katakan bahwa kemajuan kereta api ini adalah penanda kemajuan bangsa gitu ya. Kalau dilihat ada kereta cepat, ada LRT, ada MRT, ada kereta-kereta mewah, VIP, luxury dan sebagainya itu. Nah, yang sekarang paling menjadi pembicaraan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Mungkin Bapak bisa cerita Pak soal ini. Baik. Jadi Pak Bambang, kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek strategis nasional, di mana proyek strategis nasional ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan China dalam wadah suatu konsorsium ya, dengan nama PT Kereta Cepat Indonesia China atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sekarang ini progresnya sudah di atas 95%, masuk tahap finalisasi, di mana tahap sekarang ini adalah menjadi sangat penting. Dan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang utama di dunia yang mempunyai kereta cepat. Untuk di Asia Tenggara kita nomor 1 Pak Bambang, di Asia Tenggara. Di Asia untuk teknologi yang ada sekarang kita nomor 2 setelah China ya. Jadi teknologi kereta cepat ini modernisasinya kedua setelah China. Jadi Pak Bambang, kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan penanda suatu modernisasi kereta api di Indonesia. Dengan kecepatan 350 km per jam, maka ini merupakan suatu langkah yang sangat maju dari seorang pimpinan Pak Jokowi ya, dalam membangun branding nation ya. Jadi sekarang ini Indonesia menjadi perbincangan di seluruh dunia karena bisa menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang memang sangat kompleks dan membutuhkan suatu teknologi yang tidak mudah. Di dalam pembangunan ini banyak permasalahan yang terjadi nih Pak Bambang ya, baik masalah konstruksi, masalah keuangan, ya, dan masalah-masalah integrasi, masa persinyalan, GWH3, GSMR, kemudian juga kelistrikannya, ya ini terus kita selesaikan. Dan sekarang ini sudah menuju ke tahap final ya, sehingga sekarang ini kita sudah menyiapkan pola operasi dan pemeliharaan daripada kereta-kereta cepat beserta infrastrukturnya yang melibatkan anak-anak bangsa. Nah, jadi sekarang ini kita bersama dengan pihak China membentuk suatu konsorsium yang nanti akan mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarananya dengan masa transisi antara 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, setelah itu nanti seluruh operasinya akan ditangani oleh anak-anak bangsa, insan-insan kereta api, sehingga betul-betul merupakan suatu lompatan teknologi yang kita menjadi pembelajaran. Dan dari proyek kereta cepat ini, Pak Bambang, kami dari kereta api banyak pembelajaran, sehingga sekarang ini Pak Bambang, untuk yang kereta api yang jarak jauh, kita sedang mempunyai program untuk percepatan waktu tempuh yang tadi sampai 120 km per jam.
maka target berikutnya adalah menuju ke 160 km per jam. Dengan menjaga bagaimana keandalan prasarana trek daripada rel yang kita operasikan maupun sarananya. Dan Pak Bambang jangan lupa kereta cepat ini akan membangun budaya baru. Di mana dulu antara Jakarta dan Bandung ya itu 3 jam 20 menit. Ini nanti akan dicapai dalam waktu yang 39 menit. Jadi betul-betul nanti akan mendekatkan penduduk di Bandung dan Jakarta ya. Sehingga sekarang ini bisa sarapannya di Jakarta, makannya di Bandung, makan malamnya di Jakarta lagi. Jadi betul-betul nanti memang ini masyarakat belum menyadari, Pak. Dan sekarang ini dengan hampir selesainya kereta cepat ini akan membangun kebanggaan kita sebagai bangsa. Bahwa kita sejajar dengan bangsa-bangsa yang modern di dunia, kita mempunyai kebanggaan sehingga apa yang dilakukan Pak Jokowi membangun building nation ini, persepsi yang luar biasa ini bisa betul-betul membawa Indonesia ke dalam jajaran salah satu negara maju dalam bidang transportasi. Ya, Pak Didi, itu setelah kereta cepat Jakarta-Bandung, ini sudah mulai ada wacana mau ada kereta cepat Jakarta-Surabaya. Itu apakah sama persis modelnya seperti Jakarta-Bandung atau hanya yang dipercepat tadi, Pak? Yang dari 160 km tadi? Oh, nanti yang rencana kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak, itu akan melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Pak. Jakarta-Surabaya. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, bahwa kereta cepat ini akan diperpanjang sampai ke Surabaya. Jadi keretanya yang kereta cepat ini Pak Bambang. Jadi yang kecepatan 350 km per jam ini. Ya, jadi arahnya adalah bahwa nanti setelah dari Bandung, ya, nanti akan ke timur ke arah ke Yogyakarta. Nah, trasanya nanti masih kita evaluasi nih Pak Bambang. Jadi kita akan upayakan menggunakan tanah-tanah BUMN, ya. Apakah nanti menyisir jalan tol, apakah menyisir jalur kereta api yang sudah ada, ya. Sehingga masalah pertanahan ini kita bisa selesaikan secara cepat, ya. Karena pembangunan kereta cepat ini seharusnya bisa selesai tepat waktu sehingga potensi-potensi cost overrun itu kita bisa mitigasi dengan baik. Nah, sehingga kalaupun nanti ide gagasan yang kita lakukan, maka struktur pembiayaan, struktur proyeknya kita harus perbaiki ya, sehingga belajar daripada apa yang kita bangun sekarang, trek dari Jakarta ke Bandung, maka dari Bandung ke Surabayanya nanti betul-betul nanti ada suatu peran pemerintah dalam membangun infrastruktur, sehingga kereta api cepat Jakarta-Bandung itu nanti betul-betul bisa sustainable, self-sustain, bisa membiayai kehidupannya dia sendiri. Iya, ini tadi sebenarnya yang akan saya tanyakan karena Bapak mantan Direktur Keuangan. Jadi bagaimana performa finansialnya dengan kereta-kereta baru ini? Maksudnya kereta baru yang mana, Pak? Ya nanti kalau sudah kereta cepat itu ada, kalau yang sekarang kan termasuk bagus sementara ini manajemen keuangannya, performa keuangannya PT KAI. Tapi dengan kereta-kereta baru, kereta cepat, nanti ditambah lagi kereta cepat yang Jakarta Surabaya sampai Surabaya tadi, itu kira-kira dari segi keuangannya gimana, Pak? Bisa mandiri atau tetap subsidi? Pak Bambang, jadi semua moda transportasi itu mempunyai segmen kelas tersendiri, Pak. Jadi kebutuhan masyarakat itu akan terseleksi dengan memilih moda transportasi yang sesuai. Kan tidak semua orang yang tujuan Jakarta-Bandung ini mengejar waktu, Pak.
Jadi nanti seperti KA Argo Parahyangan yang sekarang sedang beroperasi itu juga akan terus kita lakukan. Sehingga nanti ada masyarakat yang memilih. Kalau mereka ingin mencapai ke Bandung itu dalam waktu cepat sesuai kebutuhan, maka mereka akan naik kereta cepat. Tapi kalau yang tidak membutuhkan waktu cepat, maka mereka akan naik kereta yang lain, ya, kereta Parahyangan atau kereta-kereta yang lain. Demikian juga kereta yang ke arah Surabaya nanti, Pak. Ya. Memang secara ekonomis kereta cepat nanti akan lebih ekonomis ke arah Surabaya, sehingga jalurnya itu cukup panjang, tarifnya cukup memadai, sehingga secara ekonomi itu bisa membangkitkan pendapatan yang sesuai dengan nilai investasi. Sementara untuk kereta-kereta yang existing, Pak Bambang, ini kereta api terus melakukan inovasi-inovasi, ya, bahwa kereta api jarak jauh ini akan terus kita tingkatkan kualitas perjalanannya, ya, sehingga ketepatan waktu, kecepatan itu juga akan kita bangun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan para pelanggan kita. Pak Bambang, ya, tahun ini Pak Bambang kita melakukan pembelian 612 unit kereta ke Inka, 612 unit. Dan tahun ini kita akan kedatangan sekitar 6 rangkaian, ya, atau transit untuk kereta-kereta ini. Kemudian juga ada 6 kereta luxury, Pak, yang bisa untuk tidur itu, yang kita tambah karena permintaan luar biasa. Dan juga kita memproduksi kereta api panoramik, Pak Bambang. Jadi yang kemarin 2 sempat hype dan viral, yang sekarang ini okupansinya rata-rata sudah di atas 100%, kita tambah 4, ya, sehingga nanti semakin banyak penumpang yang bisa menikmati kereta api panoramik. Dan Pak Bambang, kita juga akan memperkenalkan suatu kereta baru, ya, kereta yang kompartemen. Jadi kalau Pak Bambang dulu mengenal kereta Bima, ya, sekarang kita akan hidupkan lagi dengan tingkat layanan dan tingkat kenyamanan yang lebih dibandingkan dengan dulu ada, ya. Jadi nanti setingkat dengan pesawat yang first class nih Pak Bambang, ya. Jadi untuk jurusan ke Surabaya nanti disediakan beberapa alternatif, ya, ada kereta ekonomi, ada kereta eksekutif, ada kereta luxury, ada kereta yang kompartemen. Jadi semua segmen akan kita layani dengan baik, tapi yang pasti kita jamin ketepatan waktu, Pak Bambang, yang sampai saat ini kita sudah mencapai 99,6%, tetap akan kita jaga, sehingga value daripada para pelanggan untuk naik kereta api akan tetap kita jaga dengan sebaik-baik. Ya, jadi luar biasa saya kira Pak, prestasi yang sudah tercapai, dan kelihatannya masih juga banyak program-program dari kereta cepat melanjutkan Jakarta Bandung Surabaya, juga mungkin meneruskan kereta Sulawesi, mungkin juga meningkatkan yang di Sumatera, bahkan kalau nggak salah pernah ada program juga kereta api di Kalimantan kalau tidak salah. Nah, kalau begitu menurut Bapak apa yang paling mendesak harus diselesaikan dalam masa kira-kira 1 tahun ini, sisa pemerintahan Pak Jokowi, dan ke depan apalagi yang masih harus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya? Baik Pak Bambang. Jadi Pak Bambang, memang dalam waktu sisa 1 tahun untuk suatu proyek kereta api ini tidak lama, ya, karena kita membangun infrastruktur itu pasti butuh waktu, ya. Sehingga waktu-waktu ini Pak Bambang kita ingin menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional dengan tuntas, ya. Artinya kita ingin menyelesaikan akses-akses stasiun baik itu kereta cepat maupun LRT Bodebek, kemudian integrasi transportasinya, sehingga transportasi kereta api itu betul-betul merupakan transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses dari semua moda transportasi yang lain maupun diakses oleh masyarakat. Sehingga
transportasi itu betul-betul menjadi suatu ekosistem. Nah, mungkin beberapa hal yang kita harus perbaiki ke depan, Pak Bambang, ya. Tata kelola maupun peraturan-peraturan yang melingkupi perkeretaapian, ya, ini kita harus betul-betul lakukan penyempurnaan-penyempurnaan, ya, baik itu dalam tata kelola di bidang infrastruktur, maintenance, operation, ya, sehingga apa namanya di dalam era di mana operator kereta api ini mungkin tidak hanya satu, kalau sekarang ini hanya kereta api, ke depan kan ada MRT, ada LRT, dan mungkin untuk operator kereta jarak jauh gitu juga dimungkinkan ada operator yang lain. Maka tata kelola apa namanya maintenance, ya, pemeliharaan dan operasi daripada infrastruktur yang merupakan barang milik negara itu harus kita bangun secara governance. Yang kedua mungkin tata kelola track access charge, ya, di mana di dalam apa namanya kita menggunakan barang milik negara itu ada tata kelola apa namanya pendapatan negara bukan pajak, ini saya rasa juga harus kita luruskan sehingga apa namanya kebijakan di bidang transportasi kereta api ini beradaptasi dengan baik tetapi tetap dalam tata kelola yang baik. Nah, kemudian Pak Bambang tadi pertanyaan kira-kira apa yang harus dilanjutkan pemerintah berikutnya? Yang menurut saya Pak Bambang, era ke depan, ya, tahun 2025-2030 merupakan era yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar menuju ke Indonesia Emas di luar apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Artinya apa? Transportasi kereta api sekarang ini pada dasarnya adalah menggunakan infrastruktur yang sudah melakukan peninggalan belanda. Nah, sehingga proyek-proyek perkeretaapian yang seperti yang di Makassar Parepare, harapannya itu kita bisa perluas ke daerah-daerah yang lain, ya. Misalnya Trans Sumatera, ya, Trans Sumatera harapannya itu bisa membangun suatu kapasitas angkutan baik itu logistik maupun penumpang dalam mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Di samping itu, angkutan-angkutan transportasi yang bersifat komuter, Pak Bambang. Kemacetan-kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan di kota-kota metropolitan, kota besar di Indonesia ini, baik di Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, kemudian juga Medan, di Bali, itu memerlukan suatu transportasi komuter yang bisa digunakan masyarakat dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Karena seperti kereta KCI, Pak, kereta komuter Indonesia yang beroperasi di Jabodetabek, penumpangnya sekarang sudah mendekati pada masa era pandemi, ya. Dulu 1 juta penumpang satu hari, sekarang sudah mencapai 900.000. Sehingga harapannya kereta rel listrik ataupun nanti LRT ataupun MRT terus bisa diperpanjang lintasnya sehingga transportasi kereta api betul-betul menjadi backbone ataupun menjadi moda transportasi utama untuk memecah kemacetan-kemacetan berlalu lintas di kota-kota besar metropolitan di Indonesia. Memang investasinya cukup besar, Pak Bambang, ya, untuk infrastrukturnya. Tetapi dalam jangka panjang, secara return of economic itu saya rasa akan sangat positif, ya. Sebagai contoh nih Pak Bambang, ya. Dengan pengoperasian KRL Jogja Solo, ya, di tahun 2021 awal oleh Pak Jokowi menyampaikan bahwa kereta api itu adalah transportasi yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan, ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, apa yang terjadi Pak Bambang? Pada saat awal beroperasinya KRL, ya, di tahun 2021, penumpangnya hanya sekitar 4.000 sampai 5.000 dalam satu hari.
dalam satu hari. Di tahun ini, di tahun 2023, rata-rata penumpang sudah mencapai 25.000 dalam satu hari. Bahkan di masa-masa tertentu itu sampai dengan 29.000. Artinya apa? Nilai value daripada keekonomian itu meningkat luar biasa. Dan kemudian stasiun-stasiun yang dilewati itu juga mengalami pertumbuhan. Sehingga yang dulu hanya melintasi sekitar 6-7 stasiun, sekarang itu ada 11 stasiun, maka menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, harapannya transportasi seperti ini kita harus terus bangun. Satu contoh lagi adalah pengoperasian kereta api Joglo-Semarang-Kerto ya. Jadi antara Jogja, Solo, Semarang, dan Purwokerto itu okupansinya termasuk okupansi yang tertinggi ya. Artinya para masyarakat itu naik dari kota ke kota atau dari daerah ke daerah ya, itu dalam rangka menghindari kemacetan ya. Walaupun jalan tol itu dibangun ya, tetapi begitu keluar jalan tol itu kadang kemacetan juga sudah cukup tinggi ya. Sehingga inilah yang harus kita amati, sehingga transportasi yang dibangun kereta api itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga menjadi nilai ekonomi yang baik untuk masyarakat, termasuk untuk pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang dilintasi oleh kereta api. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Pak Didi, terakhir, yang pernah menjadi trauma masyarakat itu kan kalau Lebaran, kalau mudik itu. Nah, apakah ke depan kita akan bisa bayangkan bahwa mudik akan menjadi nyaman karena sarana kereta apinya semakin baik lah gitu kira-kira. Iya Pak. Jadi Pak Bambang ya, beberapa tahun terakhir ini Pak, kereta merupakan moda transportasi yang cukup andal dalam masa-masa angkutan lebaran. Dan Pak Bambang dengan kemajuan teknologi digital ya, maka sekarang ini Pak, hampir 90% pembelian tiket itu melalui elektronik ya, dengan aplikasi akses PIKI. Maka sebetulnya dengan sekarang ini Pak Bambang, kenyamanan menikmati perjalanan masa mudik dan kereta api itu sudah diakui ya oleh masyarakat. Bahkan Pak Menteri Perhubungan berkali-kali menyampaikan bahwa moda transportasi kereta api merupakan moda transportasi yang tidak mengalami gangguan dalam masa-masa angkutan lebaran maupun Nataru dalam 5 tahun terakhir ya. Sehingga beliau selalu mau berpesan agar kereta api terus menjaga. Karena beliau sampaikan bahwa beliau memberikan perhatian kepada angkutan laut ya, pelayaran, kemudian angkutan udara, kemudian juga penyeberangan ya. Tetapi untuk kereta api diminta untuk bisa berjalan dengan baik tanpa campur tangan pemerintah ya. Sehingga harapannya nih Pak Bambang, dalam masa-masa apapun ya, kecepatan dan ketepatan waktu kita jaga. Dengan pengoperasian di masa-masa angkutan lebaran, dengan adanya penambahan jumlah angkutan yang besar Pak, ketepatan waktu kita bisa tetap jaga dengan baik ya, sehingga perjalanan masyarakat dalam merayakan lebaran di daerahnya ataupun merayakan Natal dan Tahun Baru di daerahnya itu bisa terjaga dengan baik, lancar, aman, dan selamat. Itu Pak Bambang ya. Jadi selama tahun-tahun terakhir ini kereta api alhamdulillah bisa melayani masyarakat dengan sangat baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Didi Hartantio, Direktur Utama PT KAI, yang telah menyampaikan banyak hal mengenai kemajuan-kemajuan yang pesat dunia perkeretaapian semasa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi mudah-mudahan ke depan masih banyak yang harus dikerjakan dan peluangnya juga makin cukup besar. Hanya ada beberapa hal yang tentu harus
diperbaiki dan disempurnakan di sana sini, terutama menyangkut sistem infrastrukturnya maupun pembiayaannya dan manajemennya dan sebagainya. Saya kira terima kasih Pak Didi, sukses terus. Amin. Ya, Sama Bang. Terima kasih untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum